الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Allah ya batin. Allahu 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 ya batin. Alhamdulillah. Buka matanya. Kita doa dulu sebelum diminum airnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengan keberkahan dan kemuliaan surat Yasin, ayat kursi, Al-Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah sebusuk apapun masa lalu mereka. Terima amal baik mereka. Terima taubat mereka ya Allah. Kasihanilah mereka ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kuburmu ya Allah. Jadikan kuburan mereka taman-taman surgamu ya Allah. Masukkan mereka di surgamu sebaik-baiknya surga ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun masa lalu kami ya Allah. Tolong ya Allah. Terima amal ibadah kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Mohon ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah yang Maha Menatap, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan ya Allah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana ya Rabb. Tetapkan hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu. Mudahkan kami untuk bisa taat kepada-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan syaitan, jin, dan orang-orang yang kemudian jahat kepada kami ya Allah. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, tolong ya Allah. Bila di antara kami jemaah ini ada yang mendapat kesulitan hidup, mohon ya Allah mudahkan ya Allah. Bila di antara kami jemaah kami ini ada yang belum mendapat jodoh, mohon beri jodoh yang soleh ya Allah. Jodoh yang solehah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bila di antara kami jemaah ini yang hadir ini ada yang mempunyai hutang, tolong ya Allah mudahkan untuk melunasi hutangnya ya Allah. Mohon ya Allah mudahkan ya Allah. Tolong ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rabb, mohon ya Allah terima amal ibadah kami ya Allah.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Sekarang diminum sama-sama beristighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Sebelum diminum airnya. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa kami. Allahumma ikuti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Syahadat sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan baca bismillah minum airnya. Ya, habis minum sapukan ke muka, pakai tangan kanan. Iya, masukin ke sini. Kasihan. Alhamdulillah. Sambil dimakan makanannya sebelum kita masuk menajiman hati. Makan, ambil Mbak, Bu, makan. Makan. Itu rezeki dari Allah. Nah, makan. Biasanya kami dapat pahala ya. Ambil Pak, ambil, makan. Makan makanannya. Ambil makan. Saya istirahat sebentar ya. Ambil Mbak, ambil kasih Mama. Nah, sebelum kita masuk kajian manajemen hati ya. Kasih, ambil banyak. Nah, ya, Pak kasih tolong Pak, Ibu Betty Pak. Minum, Kakak minum. Aida, minum dulu Kak. Oke Kak. Ya. Ambil banyak rotinya. Dan semua teke. Rotinya banyak. Nah, pas. Ambil lagi. Habis ya. Dia dapat pahala yang banyak. Ya, sambil makan. Sambil makan. Dari siapa dulu? Dari bapak lah dulu. Gimana tadi yang dirasakan sebelum diruqyah sama setelah diruqyah? Bapak? Dada agak sesak tadi. Ketika diruqyah? Sebelum diruqyah dada terasa sesak. Terus apa lagi yang dirasakan sebelum diruqyah? Bingung ya? Oh, bingung, pusing ya? Saya batuk 3 bulan saat belum sembuh. Oh ya? Sebelum diruqyah? Iya. Terus apa lagi yang dirasakan sebelum diruqyah? Itu aja Ustaz yang. Sekarang setelah diruqyah apa yang dirasakan? Hanya sesak aja tadi. Dan sesudahnya ini. Iya. Sekarang ini setelah diruqyah sudah keenakan. Tidak enak. Alhamdulillah, alamin ya. Karunia Allah ya, anugerah Allah ya. Terus apa lagi yang dirasakan setelah diruqyah ini? Coba cerita dulu. Tadinya bingung Ustaz. Jadi bingung. Sekarang udah nggak lagi. Masalah hidup tadi. Masalah hidup ya. Sekarang udah nggak lagi ya. Udah tenang ya. Pasrah aja. Pasrah ya, masya Allah. Makin yakin sama Allah ya. Makin pasrah ya. Tawakal ya. Harus begitu. Berserah ya. Masya Allah. Anugerah Allah, karunia Allah itu Pak. Ya, syukur sama Allah ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Bapak kemarin juga karena bimbingan Allah, pertolongan Allah, hidayah Allah, ya kan? Allah yang menggerakkan hati, betul? Kalau enggak bisa kemari. Tengok berapa banyak yang di yang di grup manajemen hati, yang banyak yang ingin mau datang kemari, tapi coba yang hadir. Berarti kan Allah belum mengizinkan, betul kan? Allah belum menggerakkan, ya kan Bu? Ya kan Pak? Nah, jadi bersyukur, ini hidayah Allah, karunia Allah, ya, sehingga bisa kemari, ya.
Jadi tanpa bantuan Allah nggak bisa, betul kan? Tanpa hidayah dari Allah nggak bisa. Jadi la haula wala quwata illa billah. Tidak daya dan upaya kecuali dengan bantuan Allah, pertolongan Allah, atas izin Allah, ya. Nah, jadi bersyukur kepada Allah, masya Allah. Ada lagi Pak yang mau di-sharing, berbagi? Masalah hutang, Ustaz. Sudah pasti dalam hidup, maaf, sekecil apapun kita punya hutang. Iya, dalam hidup kita punya hutang. Walaupun itu sebuah janji. Iya. Tapi ini masalah hutang. Iya. Keuangan. Dulu saya pernah sambil makan, Ibu sambil makan. Habis ya Bu ya. Habis itu apa lagi? Bisa. Saya pernah berhutang Iya. pada seorang. Saya tahu bahwa Bapak pernah berhutang sama orang, ya. walaupun itu kecil. Iya. Saya tahu bahwa dosa hutang itu sangat luar biasa. Iya. Dan kita nggak selamat. Ya. Dunia akhirat kalau hutang kita nggak dibayar. Terus. Saya dengar dari Ustadz Somad iya. bahwa maafkan. Iya. Kalau kita tidak membayar hutang, ketika kita mati, iya, akan terkatung-katung. betul. Tidak diterima. Iya. Seperti Iya. itu. Saya mau tanya, gimana caranya membayar hutang tersebut? Iya. Apabila orang itu sudah tidak ada, Iya. kita cari kemana-mana. Seperti itu. Nah, mungkin itu Ustaz. Jadi saya cari orang itu sekecil apapun Ustaz. Iya. Walaupun 5.000 atau 10.000, Gitu. itu adalah hutang. Iya. Saya makanya Biar tenang hati Bapak ya. ketika saya sholat, Iya. saya hanya bisa berdoa. Iya. Izinkan ya Allah, hamba membayar hutang sebelum kau cabut nyawa hamba. Itu saja ya Ustaz. Iya. Yang saya minta sama Allah, izinkan hamba membayar hutang sebelum hamba kau cabut nyawa hamba. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah. Saya takut ya, Betul. kabarnya sangat luar biasa dosa. Iya. Tidak diterima sampai istri saya menangis. Sampai sekarang ada hutang walaupun kecil apapun. Iya. Sementara Allah saat ini menguji saya Iya. masalah materi. Iya. Entah itu ujian atau teguran. Iya. Allahu a'lam, saya tidak tahu hukum itu. Iya. Tapi alhamdulillah istri saya pasrah bahwa kita hidup, ada yang memberikan hidup, Iya. ada yang mengatur hidup, Masya baik Allah. itu rezeki Iya. dan jodoh dan sebagainya. Apalagi Ustaz, ya Iya. Mak kalau ngambil airnya mah kurang minum mah air gelas mah. apapun Kasih lagi sama ibu bapak ini ya. apapun itu Ustaz. Iya. Sampai kesini saja untuk maaf Ustaz ini supaya saya lega. Iya. Kesini saja untuk membeli minyak saja, istri saya harus merogoh kocek yang pas-pasan untuk beli minyak. Minyak sayur lah seperti itu. Masya Allah. Tidak ada lagi di rumah. Iya. Tapi saya pasrah. Iya. Walangkan saya untuk kesini Iya. untuk kebaikan. Betul. Insya Allah Iya. pulang dari sini Allah memberikan Insya Allah. saya Insya Allah. hidayah, memberikan saya pertolongan. Iya. Saya yakin Allah akan memberikan pertolongan. Iya. Ketika saya susah, rupanya begini hati saya. Saya memang jahat. Ketika saya susah, saya ingat akan Allah. Iya. Dulu rezeki saya cukup ada. Iya. Saya sadar, saya bukan tidak mengingat, artinya kurang muhasabah, kurang Iya. ingat Allah, bahwa itu hal yang sangat salah. Saya sadar itu. Iya. Jadi Allah memberikan teguran ini, memberikan cobaan ini, saya ikhlas. Saya ikhlas. Iya. Insya Allah saya dipertemukan orang-orang yang baik. Dan alhamdulillah ketika saya tidak ada, bahkan di kantong pun untuk jajan anak tidak ada. Iya. Kawan-kawan yang dulu berteman dengan saya, ketika saya banyak berlebih yang diberikan Allah, sekarang hanya satu
orang yang mau berteman sama saya itu Mm-mm. orang tua dekat saya. Masya Allah. Satu pun Ustaz, Iya. satu pun. Mm-mm. Itu teguran dari Allah. Saya pikirkan Mm-mm. bahwa Ustaz katakan tadi bahwa setan, musuh Mm-mm. kita setan, hawa nafsu dan Teman yang tidak baik. atau teman yang tidak baik. Mm-mm. Alhamdulillah Allah tunjukkan Alhamdulillah. sama saya itu semua, bahwa ikhlaslah dirimu, Mm-mm. apa yang diberikan dari Allah apapun itu, yang menurut kau tidak baik Iya. itu menurutmu tidak baik, itu yang lebih baik Mm-mm. menurut Allah. Seperti Iya. itu Ustaz. Saya coba ikhlas ini semua. Iya. Sekarang ini mungkin cobaan materi cukup berat sama saya, Mm-mm. tetapi kesehatan anak, kesehatan istri, dan alhamdulillah Allah Mm-mm. memberikan orang-orang seperti orang tua angkat saya di sini. Mm-mm. Itulah membuat saya bersyukur bahwa Allah tidak tutup mata dengan semua itu. Iya. Mm-mm. Pasti itu Ustaz. Mm-mm. Saya sudah yakin Allah tidak tutup mata. Allah mencampuri semua urusan hambanya. Iya. Saya yakin itu Ustaz. Alhamdulillah saya dipertemukan orang-orang yang insyaallah istiqomah Alhamdulillah. di jalan Allah, dan pergi dan pulang saya selalu mendapat ridho, Amin. mendapat hitungan amalan yang Amin. baik dari Ya. sisi Allah. Itu aja Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya, Atas sama-sama. pertanyaannya. Iya, sebelumnya sambil makan, bukan lagi Pak, biar kami dapat pahala yang banyak. Semakin banyak kita sedekah, semakin banyak dapat kebaikan pahala ya oleh Allah. Ibu, biar. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan Bapak tadi, Pak Doro ya, Dodo. Pak Dodo, untuk diketahui Pak Dodo ini sudah berhenti bekerja. Sekarang lagi cari kerjaan, alhamdulillah. Nah ini gunanya ini Bu, ini gunanya wadah ini, pengajian ini, kita saling sharing, saling berbagi, saling membantu. Kita nggak bisa tinggal hidup sendiri di dunia, ya. Kita mesti tolong menolong, itu perintah Allah. Nah, kayak tadi kan saya bilang Ibu Betty ini masih single, mana tahu ada saudara ibu, ya, atau tetangga atau kawan yang juga single, bisalah dikenali. Bukan masalah jodoh atau apa, ya silaturahim aja kan nggak ada masalah. Kan kita disuruh silaturahim kan, ya syukur-syukur jodoh. Nah itu. Kemudian bapak ini juga begitu, sudah lama berhenti kerja dan kemudian mencari pekerjaan, mana tahu ibu atau bapak yang lainnya ada informasi mengenai pekerjaan. Bapak ini nggak pilih-pilih, yang penting halal. Ya alhamdulillah sudah ada. Tadi bapak ini bilang sama saya, yaitu jual gorengan di Gang Porta. Itu pun juga dibantu dananya ya Pak ya, alhamdulillah. Ya mana tahu punya kerjaan yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Nah siapa yang nggak mau, kan manusiawi ya, untuk meningkatkan taraf hidup kehidupan kita ya, bisa diinformasikan sama bapak ini. Nah, terus yang kedua tadi Bu Betty juga begitu ya. Siapa tahu ada kenalan kita atau saudara kita, bisa dipertemukan ya, bisa silaturahim ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjodoh atas izin Allah. Kemudian juga Mbak Mila ini juga jemaah saya, ibu ini juga jemaah saya mengisi pengajian di rumahnya. Mbak Mila ini juga sedang mencari-cari pekerjaan. Ini gitu ya Bu ya. Mbak Mila ini tamatan bidan kan Mbak Mila. Mana tahu ya. Ada saudara-saudara kita yang membutuhkan ya bidan, baik itu di rumah sakit atau klinik mau ya. Itu bisa berbagi. Sama saya juga boleh, nanti saya informasikan sama Mbak Mila. Kalau ibu ini dia PNS, jadi insya Allah bulan 8 nanti sudah pensiun. Alhamdulillah sudah menikmati hari-hari tuanya sambil mengisi dengan ibadah ya Bu ya, dengan ketaatan kepada Allah. Ini Mbak Mila ini anak ibu ini. Gitu. Jadi ini gunanya wadah ini ya, pengajian ini kita saling berbagi ya, saling menolong, tolong menolong kan sama muslim ini kan, kullu mu'minun ikhwatun kan kata Nabi. Setiap mukmin kita ini bersaudara ini. Ya ada saudara seibu ya kan, ada saudara sama muslim. Nah kalau kita menolong orang, bantu orang kan tolong kita, yakinlah itu. Maka jangan pelit untuk menolong orang ya.
sekalipun hanya berupa nasihat, kan menolong juga itu kan. Nah, nggak bisa bantu uang, bantu nasihat, ya kan? Sedekah kan sedekah itu. Nah, itu ya. Jadi jangan pelit, ya, jangan bakhil untuk menolong, membantu. Nah, itu merupakan sedekah dan akan kembali kepada kita kebaikan itu. Barang siapa yang berbuat kebaikan, ya kan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Barang siapa yang berbuat kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirinya pula. Betul kan? Makanya jangan buat jahat. Agar apa? Agar tidak kembali kepada kita. Baik, tadi pertanyaan Bapak tadi. Itu kajian fikih, ya. Nah, Ustaz, saya kalau menjawab pendapat-pendapat para ulama, ini saya tekankan ya. Saya kutip pendapat-pendapat para ulama. Nah, itu. Dan kalau saya nggak tahu, saya buka kitab, saya cari lagi, ya. Bulan depan nanti jawabannya. Alhamdulillah sekarang tahu. Ustaz, bagaimana Ustaz? Kalau kita punya hutang, nah kemudian kita sudah bayar, kita mau bayar hutang itu, kita cari orang yang punya itu, orang-orang yang punya hutang itu, kita cari orang yang menghutangi kita, kemudian tidak dapat, orang itu nggak dapat. Nah itu, ya sudah dicari kemana-mana tidak ditemukan. Kita mau bayar hutang kita itu, Ustaz. Nah itu macam mana? Nah jadi caranya, kalau orang yang menghutangi kita itu tidak kita ketemukan, atau mungkin dia sudah meninggal, ya, kalau sudah meninggal, ya, apa Mbak mau tanya? Enggak, tanya aja langsung ya, mari semua Ustaz. Atau sampai mana tadi? Sudah meninggal, ya, atau enggak kita ketemukan, maka bisa kita temui saudaranya, keluarganya, entah itu anaknya, atau suaminya, atau abangnya, atau orang tuanya, atau kakaknya. Intinya kita jumpai sanak familinya. Dan seandainya lagi sanak keluarganya tidak ada, sudah kita cari, sudah kita usahakan, nah maka hutang kita itu kita berikan ke masjid. Nah, ya, kita berikan ke masjid, ya, kita sedekahkan ke masjid, udah. Nah, kita niatkan pahalanya itu untuk orang yang memberi hutang kepada kita. Ini Pak, saya sedekahkan uang ini, saya infakkan uang ini. Nah, pahalanya untuk misalnya poniman siapa gitu. Nah, itu untuk orang yang memberikan hutang kepada kita. Itu dia caranya. Terus, nah dalam doa juga jangan lupa kita doakan orang yang menghutangi kita itu diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, nah itu. Kemudian dimudahkan urusannya. Jadi intinya kita doakan kebaikan-kebaikan orang yang menghutangi kita. Nah, gitu caranya. Nah, insya Allah kita sudah tidak terkena beban lagi nanti di hari kiamat. Nah, insya Allah Allah akan memaafkan kita, ya, akan membantu kita, menolong kita, sehingga kita bisa masuk ke surganya Allah. Ya itu. Jadi harus ada niat seperti itu, harus ada tindakan seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu jawabannya. Ada lagi yang lain? Ada Ustaz. Ya, silakan. Saya begini Ustaz. Jadi kira-kira tadi sudah bisa dipahami jawabannya ya? Saya dulu pernah bawa anggota untuk kerja Ustaz. Yang lebih ada 20 atau 30 orang. Sudah lama sekali Ustaz. Di tahun 2010-2011. Iya. Jadi saya bawa mereka untuk kerja di konstruksi lah Ustaz. Iya. Saya membawai mereka. Iya. Jadi tiba-tiba mereka enggak aja betah. biar dengar di sini. Ada jemaah saya kan di YouTube juga nih. Netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang ingin saya tanyakan, Ya. saya pernah sewaktu membawa beberapa pekerja Iya. ya di suatu daerah untuk kerja sebagai buruh konstruksi. Iya. Iya. Jadi ada 3 minggu mereka tiba-tiba tidak betah, pulang tanpa pengetahuan saya. Rupanya ada yang melapor dari warung ya Ustaz ya, kalau kita kesana itu warung. Rupanya mereka ada piutang. Itu hukumnya bagaimana? Apakah itu Mereka hutang sama orang itu ya, hutang warung? warung. Ya. Jadi karena ada hutang mereka pulang. Iya. Bukan ada hutang tapi karena memang nggak betah. Karena nggak betah karena disebabkan ada hutang. Jadi ya. Tidak. Jadi mereka kan setiap hari entah jajan rokok Iya, atau apa, mereka hutang di warung itu. Iya. Biasanya sebulan sekali, gajiannya kan 1 minggu sekali. Iya. Setelah mereka menerima gaji itu tidak mereka bayar. Iya. Jadi itu kan menjadi beban saya di dunia Sebagai pimpinan Bapak ya. Ya. Sebagai yang bawa mereka ya. Iya. Jadi kata mandor yang di sana itu menjadi beban saya. Iya. Ini hukum agamanya saya tanya. Iya. Kalau hukum dunia mungkin saya bisa menghindari ya. Tapi hukum Allah ini bagaimana Ustaz? Iya. Oke, itu aja ya. Itu aja Ustaz. Iya. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini ada jemaah kita bertanya, ya Ustadz, saya ada bawa orang untuk kerja di suatu daerah. Nah, kemudian orang ini atau buruh saya ini mereka makan di warung. Nah, kemudian mereka dimakan di warung, mereka hutang. Nah, itu bagaimana Ustadz hukumnya? Dan bagaimana status saya sebagai pimpinan yang membawa mereka bekerja itu? Apakah saya mendapat dosa? Atau apakah tanggung jawab saya untuk melunasi? Atau tanggung jawab yang buruh yang itu yang hutang? Atau bagaimana Ustaz? Gitu ya Pak ya pertanyaannya. Baik ya, pertanyaan yang bagus ya. Nah, jadi Bapak sebagai pimpinan, yang pertama yang harus Bapak lakukan itu harus menasihati dulu bawahan Bapak. Itu dulu ya, nasihati. Wahai pekerjaku, bapak-bapak sekalian, Bapak kalau punya hutang di warung mesti dibayar, mesti dilunasi. Harus dinasihati, diingatkan. Karena kalau Bapak tidak melunasi, tidak membayar hutang itu, Bapak tidak akan selamat dunia akhirat. Bapak yang punya hutang, bukan saya sebagai pimpinan yang bayar, gitu katakan. Tapi Bapak yang punya hutang di warung, untuk itu Bapak sendiri yang bayar hutang Bapak, yang lunasi hutang Bapak. Jadi yang pertama yang Bapak lakukan sebagai pimpinan, menasehati, mengingatkan bawahan. Dan terus yang kedua, kalau mereka sudah dinasehati, sudah diingatkan, ternyata mereka tidak mau bayar juga, mereka melarikan diri, itu sudah tidak tanggung jawab Bapak lagi. Itu ya. Jadi sudah lepas tanggung jawab Bapak ya, sebagai pimpinan untuk mengarahkan, menasihati, mengingatkan bawahan Bapak. Jadi Bapak sudah tidak diminta pertanggungjawaban ya. Dan Bapak tidak berkewajiban untuk melunasi hutang mereka, karena bukan kewajiban Bapak. Tapi ada tapinya. Kalau Bapak mau ya, Bapak lunasi hutang mereka untuk sedekah saja. Kalau mau, kan amal kebaikan itu kan, membantu orang. Tapi tidak diwajibkan. Walaupun itu bukan kewajiban Bapak, tapi kewajiban mereka ya, sebagai buruh, sebagai bawahan mereka yang berhutang. Itu ya, saya kira begitu ya. Wallahu a'lam. Jadi Bapak jangan ambil pusing, jangan stres, jangan merasa bersalah, ya.
dalam hal itu, ya. Ya, dan juga selipkan juga doa, ya Allah beri hidayah kepada bawahanku, kepada karyawanku, ya, bukakan hati mereka, semoga mereka dibukakan hati untuk melunasi hutang mereka. Karena orang yang berhutang ketika mati dia nggak ada niat untuk membayar, maka matinya adalah mati dalam keadaan ya tidak baik. Artinya dia nggak akan selamat dunia akhirat, dan dia akan susah untuk masuk ke surganya Allah, ya, kalau dia masih mempunyai hutang, kecuali dia sudah ada niat membayar kemudian dia mati. Nah itu dia akan, insya Allah dia akan selamat dunia akhirat, karena dia sudah ada niat untuk membayar walaupun nggak kesampaian karena keburu dia mati. Yang nggak selamat dunia akhirat itu adalah orang yang tidak ada niat sama sekali untuk membayar, itu yang nggak selamat. Ada lagi? Maaf Ustaz, Ya. seputar piutang, karena memang ini sangat Ya. saya pikir dari satu masalah bisa kompleks masalah itu. Ini saudara. Nih, ya. Yang kuat suaranya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan lagi seputar piutang Ustaz. Sekali lagi seperti jangan pernah menyepelekan dosa hutang. Saya tidak, Sekecil apapun. sekecil apapun saya tidak Betul. akan pernah. Makanya saya bingung mau tanyakan sama siapa. Iya. Yang saya mau tanyakan ini begini Ustaz. Kakak saya kandung ya, dia punya hutang sama saya. Iya. Sampai sekarang susah banget ya bayar hutang. Tapi Diminta karena- pun susah ya. Iya, Tagih saya. nggak ada niat lah kalau saya katakan. Jadi karena itu darah saya, sekandung saya, Betul. saya takut gitu Iya. menjadi musibah nanti Iya, di iya, akhirat. betul. Kalau saya ikhlaskan hutang itu, walaupun tidak sedikit, sangat besar Iya. sekali menurut saya kan, itu bagaimana Ustaz hukumnya? Saya ikhlaskan ini, yang Iya. saya ikhlaskan aja, tidak perlu dia bayar, dan jangan menjadi beban Iya, dia, dekat lagi mic-nya, hidup Mas, mic-nya. dan jangan Iya. menjadi beban dia Iya. dikala waktu dia sakaratul maut atau sudah meninggal nantinya. Iya. Seperti itu Ustaz. Apa hukumnya kalau saya mengikhlaskan? Iya. Ada nggak Oke. beban dia lagi? Oke, ya. Ya, bagus ya. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, jadi saudara kita, jemaah kita, ada yang bertanya lagi, Ustadz, saya punya kakak kandung. Nah, kemudian kakak kandung ini minjem uang sama saya, yang berhutang. Nah itu, jadi setelah ditagih, diminta, susah kali, besok ke besok, ya, dan susah kali membayarnya. Nah, kemudian bagaimana Ustaz kalau saya ikhlaskan utang saya itu? Agar apa? Agar tidak menjadi kemudoratan di akhir hayat dia nanti. Iya. Karena dia takutnya nanti mati dalam keadaan berhutang. Ini penting ya buat kita juga ya. Ini juga ilmu ya. Mana tahu juga keluarga kita ada yang seperti ini ya. Jadi satu pertanyaan untuk semuanya ya. Yang pertama harus diketahui sebelum saya jawab ini ya. Jadi kalau misalnya kita hutang atau mengadakan hutang piutang itu mesti ditulis. Nah, jadi kalau misalnya orang berhutang sama kita itu mesti ditulis. Nah, ya, itu kata Allah dalam Al-Quran ya. Nah, ditulis namanya, tanggal hutangnya, berapa jumlahnya, dan kapan mengembalikannya. Dan juga harus ada saksi, 2 orang saksi ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya, ketika jatuh tempo untuk membayarnya, kita minta, Pak, sesuai dengan perjanjian sudah ditulis. Nah, Bapak membayarnya tanggal sekian ini. Ini sekarang saya ingin memintanya. Nah, kemudian kalau dia belum sanggup, maka agama mengajarkan memberikan tempo. Nah, itu kita mendapat pahala. Kita beri keringanan. Nah, maaf Pak, saya belum bisa bayar. Oke, saya kasih tempo sebulan, bulan depan. Dan, nah, bulan depan kita tagih lagi. Nah, kalau seandainya dia nggak bisa bayar lagi, nggak sanggup lagi, nah, maka
kalau kita ikhlaskan itu lebih baik. Kita dapat pahala yang besar. Udahlah Pak, saya lihat Bapak nggak sanggup membayarnya. Bapak banyak kesulitannya. Nah, jadi saya ikhlaskanlah hutang ini. Udah. Saya ikhlaskan, saya niatkan sedekah. Nah, gitu-gitu akan lebih besar pahalanya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya jumlahnya sangat besar, mau Bapak laporkan ke polisi juga nggak ada masalah. Bapak nggak berdosa. Tinggal lagi agama mengajarkan, ya besar atau kecil, kalau dia sudah tidak mampu, ya lain halnya kalau dia tidak ada niat untuk membayar. Beda ya? Beda kan? Kalau misalnya jumlahnya besar, kita juga butuh, dia nggak ada niat membayar, nggak apa-apa kita laporkan. Tapi gitu pun agama mengajarkan, walaupun dia nggak mampu, dia nggak bisa bayar, ataupun dia nggak ada niat membayar, udah agama mengajarkan kita ikhlaskan hutang itu, kita niatkan, kita sedekahkan kepada dia. Itu jauh lebih baik dan pahalanya lebih besar. Nah itu, ya daripada kita dongkol, jengkel, sakit hati, dendam, kita dapat dosa, nggak ada hasilnya. Betul? Jauh lebih menenangkan hati, kita ikhlaskan. Ya, apalagi sama saudara kandung, ya kan? Nah, kan kita nggak mau melihat dia itu nanti nggak bisa masuk surga gara-gara hutang, ya kan? Kita nggak mau sampai melihat dia nanti sengsara dunia akhirat. Nah, karena kalau ada orang berhutang, dia nggak ada mau niat bayar, itu nggak selamat hidupnya, nggak tenang hatinya itu dunia akhirat. Percayalah, kecuali dia ada niat untuk membayar. Dan sampai kita ikhlaskan, pahalanya besar. Nah gitu Pak. Ya, jadi udah itu perbuatan yang terpuji, disukai Allah, ya, disukai Rasulullah. Bapak ikhlaskan, udah, nggak usah dibayar lagi, udah. Nah, bilang sama dia, udahlah Kak, saya ikhlaskan utang saya niatkan sedekah untuk kakak, udah. Mudah-mudahan berkah. Nah itu. Dan jangan diingat-ingat lagi, udah lupakan. Kalau kita ingat-ingat lagi, bikin sakit hati, betul kan? Kalau kita ingat-ingat lagi, bikin sesak di dada. Oh dia punya hutang ini segala macam. Kalau kita ingat-ingat lagi nanti kita akan stres, sengsara, menderita. Jadi sedekah lupakan, sedekah lupakan, sedekah lupakan. Nah itu jauh lebih selamat dunia akhirat. Ya. Oke. Ada lagi? Ibu? Nah sekarang kita masuk. Tadi setelah diruqyah, tadi Bapak ini udah. Ibu Betty, apa yang Ibu rasakan tadi setelah diruqyah? Sebelum diruqyah apa dirasakan Ibu setelah? Gak cerita sedikit. Ya, tenang aja. Sebelum diruqyah? Ya masih ada rasa kayak mana gitu, kayak cemas. Sebelum diruqyah ya? Cemas ya? Cemas karena belum gajian atau gimana? Oh, bercanda. Udah gajian, gitu. Ya, awas cemas ya. Bercanda ya. Oh, gitu. Apalagi yang sebelum diruqyah tadi rasanya? Berat nggak? Ya. Berat ya, badannya, otak, akal pikirannya, hatinya ya. Tapi sekarang Udah agak tenang ya. Gitu. Ibu ada penyakit? Nggak ada. Sehat-sehat aja ya. Ya alhamdulillah ya, jauh lebih enak. Betul nggak ini? Nggak bohong, jauh lebih enak, lebih tenang hati ketika diruqyah. Iya. Enak ya. Ada nggak nangis tadi ketika diruqyah? Ada, ketika baca Yasin dan kursi atau apa? Ketika baca Yasin. Yasin. Kenapa terpikir sampai nangis gitu? Ada terpikir orang tua atau gimana? Atau orang yang nyakiti ibu atau ibu nyakiti orang? Ya. Boleh tahu? Kan mungkin ada kenapa bisa nangis, mungkin teringat gitu ya kita dosa atau apa gitu orang tua atau gimana? Ingat banyak dosa yang udah. Bukan banyak utang ya? Banyak dosa ya? Ya, alhamdulillah. Langsung ibu nangis gitu ya? Ketika baca Yasin ya? Masya Allah. Ya, tabarakallah ya. Alhamdulillah berefek ruqyah itu kan. Ya mudah-mudahan ini menjadi titik awal balik kita kembali kepada Allah, ya kan? Masya Allah. Karena itu tadi, gak ada gunanya kita buat dosa, nyiksa kita kan, buat maksiat nyiksa kita kan. Udahlah jadi orang baik aja kan enak ya.
Nah, itu. Jadi orang baik kita enak, apalagi kita berbuat baik. Kita nengok orang baik itu, dia baik kali ya. Suka lah aku sama dia, baik kali dia. Nah, untuk lebih enak lagi kita yang berbuat baik. Nah, itu. Sekarang Bapak udah, Bu Betty udah. Sekarang Mbak, apa yang Mbak rasakan? Tadi Mbak nangis tadi saya lihat ya, ya. Kemudian agak apa sedikit, agak apa namanya, agak